Nabi Muhammad SAW mengabarkan secara detail kota ini ribuan tahun silam sebagai kota tempat munculnya Dajjal. Ternyata ciri-ciri yang disampaikan terbukti tepat hari ini. Inilah kota tempat munculnya Dajjal dan ciri pengikutnya yang sesuai dengan kabar Rasulullah tersebut. Yuk kita mulai videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Isfahan yang dikenal sebagai kota terbesar ketiga di Iran akan berperan sebagai pusat komando bagi pasukan Dajjal dan sekutunya di masa akhir. Menurut tradisi, banyak Yahudi yang menetap di Isfahan. Sebuah hadis dari Nabi Muhammad menunjukkan bahwa Isfahan akan menjadi tempat berkumpulnya para pendukung Dajjal ketika masa akhir tiba. Diprediksi, orang-orang Yahudi dari Isfahan, sejumlah 70.000, akan bergabung dengan pasukan Dajjal, diketahui dari pakaian khas mereka, yaitu tayalisah. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ini menyatakan bahwa Dajjal akan datang bersama pengikutnya, terutama dari kalangan Yahudi Isfahan. Secara tradisional, Yahudi dibagi menjadi 12 suku, dan di antara mereka, Yahudi yang berasal dari Isfahan dikategorikan sebagai bagian dari suku Efraim. Ini menandakan posisi unik dan pentingnya Yahudi Isfahan dalam struktur kesukuan Yahudi secara keseluruhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami telah membagi mereka, Bani Israel, menjadi 12 suku sebagai golongan-golongan besar." Quran, Surah Al-A'raf, ayat 160. Yahudi Isfahan membedakan diri dari kelompok Yahudi lain dengan karakteristik khas mereka. Salah satu ciri paling menonjol adalah kebiasaan mereka memakai tayalisah, sebuah pakaian tradisional yang membedakan mereka dari kelompok-kelompok Yahudi lainnya. Nabi Muhammad secara khusus menyebutkan bahwa Yahudi Isfahan dikenali melalui pemakaian atayalisa, sebuah jenis selendang Persia yang menjadi pakaian khas mereka. Atayalisa ini terkenal dengan warna putihnya yang dominan dan dihiasi dengan garis-garis biru tua memanjang. Uniknya, tradisi pemakaian atayalisa ini masih dilestarikan oleh Yahudi Isfahan di Iran hingga masa kini. Meskipun Nabi Muhammad tidak pernah mengunjungi Isfahan atau bertemu langsung dengan penduduknya, beliau memiliki pengetahuan tentang karakteristik Yahudi Isfahan. Kemampuan Nabi Muhammad untuk menggambarkan ciri-ciri mereka dianggap sebagai bukti otentisitas wahyu Allah yang diterima beliau. Sesuai dengan hadis yang syahih, dinyatakan bahwa pada masa akhir, Dajjal akan didukung oleh sekelompok besar Yahudi Isfahan yang jumlahnya mencapai 70.000 orang. Isfahan, yang saat ini dikenal sebagai kota terbesar ketiga di Iran, juga merupakan rumah bagi salah satu komunitas Yahudi terbesar di negara tersebut. Berdasarkan sejarah, kota-kota di Iran, termasuk Isfahan, menjadi tempat perlindungan utama bagi Yahudi saat Yerusalem kuno dihancurkan oleh kerajaan Babilonia sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Ketika negara Israel didirikan, tercatat banyak Yahudi asal Iran, termasuk dari Isfahan, yang memilih untuk kembali ke Israel. Jumlah Yahudi yang berasal dari Iran dan berpindah ke Israel diperkirakan sekitar 120.000 orang. Meskipun pembentukan negara Israel telah terjadi, Iran, termasuk Isfahan, tetap memiliki komunitas Yahudi yang signifikan. Menurut data dari Komite Yahudi, sekitar 9.000 Yahudi masih tinggal di Iran, dengan mayoritas sekitar 7.000 orang berada di Isfahan. Kota ini memiliki nilai historis yang mendalam bagi komunitas Yahudi. Isfahan, yang pernah menjadi salah satu kota terbesar dunia, juga merupakan tempat pengungsian Yahudi pertama setelah kehancuran Yerusalem di masa lalu. Selain itu, pada zaman abad pertengahan, Isfahan pernah menjadi ibu kota pada era dinasti Safawiyah dan Seljuk. Saat ini, Iran mayoritas dihuni oleh umat Islam, dengan sekitar 89% penduduknya menganut Syiah dan 9% Sunni. Historisnya, wilayah ini dulu berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Persia, sebuah imperium adikuasa yang bertahan lebih dari 1000 tahun. Namun, dalam waktu hanya 10 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad, Kekaisaran Persia mengalami kejatuhan dan kemudian lenyap. Kekaisaran ini akhirnya ditaklukkan oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Setelah itu,
Islam mulai masuk dan dianut secara luas oleh penduduk Persia. Untuk hampir 9 abad, mayoritas penduduk Iran mengikuti ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selama periode ini, banyak ulama Islam terkemuka berasal dari Iran. Namun, sepanjang waktu, Iran mengalami perubahan besar dalam struktur sosial dan agamanya. Salah satu peristiwa penting yang mengubah jalannya sejarah Iran adalah naiknya Raja Ismail Ash-Shafawi ke tampuk kekuasaan pada tahun 15.000 Masehi. Ismail Ash-Shafawi menguasai Iran dan memperkenalkan Syiah Isna Asyariah sebagai ideologi negara yang dominan. Ini memaksa penduduk Iran untuk mengadopsi ajaran Syiah Imam 12. Mereka yang menolak atau tidak mengikuti ideologi ini seringkali dihukum atau bahkan dihabisi. Kebijakan ini berujung pada konflik dan pembantaian di kalangan muslimin. Ismail Ash-Shafawi mengklaim bahwa tindakannya ini merupakan perintah dari 12 imam. Pada masa pemerintahan Ismail Ash-Shafawi, sekolah-sekolah dengan faham Syiah didirikan secara besar-besaran, sementara masjid-masjid dan sekolah Islam Sunni dihancurkan atau diubah fungsinya. Selain itu, para khatib dan penceramah diharuskan untuk mencela para sahabat Nabi seperti Abu Bakar, Umar, dan Utsman dengan alasan bahwa mereka telah merampas hak kekhalifahan Khalifah Ali bin Abi Thalib di masa lalu. Kebijakan ini menyebabkan ajaran Syiah menjadi agama resmi di Iran dan mayoritas penduduknya menganut Syiah hingga saat ini. Terdapat banyak persamaan antara ajaran Syiah dan agama Magi Persia, di mana dalam agama Magi Persia, kaisar dan keturunannya ditempatkan sebagai dewa atau ilah. Sementara itu, dalam ajaran Syiah ada keyakinan serupa di mana para imam mereka dianggap memiliki kedudukan yang mirip dengan Tuhan. Mereka meyakini bahwa para imam memiliki kemampuan yang luar biasa, hal-hal yang seharusnya hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, baik Syiah maupun Magi memiliki sentimen negatif terhadap beberapa tokoh. Syiah memiliki ketidaksetujuan terhadap para sahabat Nabi seperti Abu Bakar, Umar, dan Utsman yang mereka anggap telah merampas kepemimpinan Islam dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sementara itu, agama Magi memiliki ketidaksetujuan terhadap sahabat Umar karena perannya dalam runtuhnya kekaisaran Persia. Selain itu, keduanya juga mengagungkan penggunaan api dalam praktik ibadah dan ritual keagamaan mereka. Selain aspek-aspek yang telah disebutkan, warisan budaya dari masyarakat Magi Persia juga berlanjut hingga saat ini. Contohnya, bahasa Persia tetap menjadi bahasa resmi di Iran dan penanggalan Persia masih digunakan. Bahkan perayaan Nowruz, yang merupakan salah satu hari raya tradisional kaum Magi, masih dirayakan secara meriah di Iran hingga hari ini. Ini menunjukkan bagaimana tradisi dan budaya lama dapat bertahan dan menjadi bagian integral dari identitas Iran. Kesimpulan mengenai peran Isfahan sebagai kota tentara Dajjal yang dapat diambil dari video ini bahwa dalam tradisi dan keyakinan tertentu, Isfahan diyakini akan menjadi pusat komando bagi pasukan Dajjal pada masa akhir. Hal ini berhubungan dengan hadis Nabi Muhammad yang mengaitkan Isfahan dengan pendukung Dajjal, terutama dari kalangan Yahudi Isfahan. Meskipun ini adalah aspek yang berakar dalam keyakinan agama dan tradisi, penting untuk diingat bahwa hal tersebut merupakan bagian dari eskatologi dalam Islam dan mungkin tidak memiliki implikasi praktis di dunia nyata. Selain itu, video ini juga menggarisbawahi keberagaman budaya dan sejarah kota Isfahan yang telah menjadi rumah bagi komunitas Yahudi yang signifikan dan memiliki peran historis dalam identitas Iran. Akhir video ini, mari kita sama-sama berdoa, semoga kita dijauhkan dari fitnah Dajjal. Bagikan video ini jika Anda menyukai,
Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.